Oke, sekarang kita akan membahas tentang median. Median adalah ukuran tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya. Median itu kan tadi ada yang data tunggal dan ada data kelompok. Sekarang kita akan membahas tentang data tunggal terlebih dahulu. Untuk data tunggal, ini kan dibagi menjadi dua ya untuk yang median. Median data ganjil dan median dengan data genap. Nah, sekarang kita bahas median dengan data ganjil terlebih dahulu. Median dengan data ganjil itu jika N atau banyaknya data itu ganjil, maka rumus untuk mediannya itu XN plus 1 dibagi 2. Maksudnya X ini data ya, maksudnya jadi data ke N ditambah 1 per 2 dengan XN plus 1 per 2 ini adalah datum ke, maksudnya X ini datum ke atau data ke N plus 1 dibagi 2. Misalkan nih N nya itu kita ketahui 7 ditambah 1, 7 tambah 1 itu kan 8 dibagi 2 itu 4. Berarti nanti datum keempat atau nilai atau data keempat dari sebuah data itu berapa gitu. Nah, sekarang median dengan data genap. Jika N genap atau banyaknya data itu genap, maka rumus mediannya itu adalah 1 per 2 dikalikan dengan data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 gitu. Nah, nanti kan median itu ada data tunggal dan ada data kelompok. Nah, sekarang data kelompok itu rumusnya adalah median atau bisa ditulis dengan med sama dengan tepi bawah ditambah ini di dalam kurung ya 1 per 2 dikali dengan N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi median tutup kurung dikalikan dengan panjang kelas. Ini kalian jangan sampai salah untuk FKS dan FMED nya. Pokoknya yang FKS itu ada di bagian atas, kalau bagian bawah itu adanya F median. MED itu median, TB tepi bawah, FKS jumlah frekuensi sebelum kelas median, FMED itu frekuensi pada kelas median, N jumlah frekuensi, dan P adalah panjang kelas. Sekarang kita masuk ke contoh untuk yang data tunggal terlebih dahulu. Nah, sekarang yang data tunggal itu kan tadi ada yang data ganjil. Sekarang kita masuk ke yang data ganjil. Soalnya itu adalah tentukan median dari data berikut. 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, dan 6. Pertama, untuk menjawabnya kita hitung dulu banyaknya data ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kan ganjil ya. Berarti kita tulis nih N nya itu sama dengan 9 atau banyaknya data itu sama dengan 9. Nah, untuk di kelas median saya ingatkan terlebih lagi nih, untuk di median khususnya di data tunggal ini kan nggak berurutan ya angkanya, nggak yang dari terkecil dahulu. Nah, data itu harus diurutkan terlebih dahulu untuk di median. Kita urutkan menjadi 4, 5, 6, 8 nya 2 kali, 9, 10, 11, dan 13. Nah, kalau udah diurutkan seperti ini, kita langsung nih ke rumusnya. Kita masukin aja, N itu kan 9 kan, berarti X 9 plus 1 dibagi 2. Ini berarti kan data ke 10 dibagi 2 itu X5 kan, 10 dibagi 2 itu X5. Median untuk data ini adalah di data kelima. Kita lihat nih, data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Berarti X5 nya itu adalah 8. Kayak gitu. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Nah,
sekarang kita masuk ke contoh soal median dengan data genap. Tentukan median dari data berikut. Nah, ini jika untuk menjawab soal median, jangan lupa untuk diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini kita hitung dulu nih. Banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N sama dengan 10. Lalu kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4, 5, 5, 6, 8, 10, 10, 11, 12, dan 15. Langsung aja nih kita tulis rumusnya. 1 per 2 X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1. N itu kan kita udah ketahuin ya 10. Ya udah kita tulis 10 per 2. Ini 10 per 2. 10 dibagi 2 itu kan 5. Ini 5 ya harusnya. Ini saya salah ketik. Nah, ini 10 dibagi 2 itu kan 5 ditambah 1 6. Di sini saya salah ketik ya. Harusnya ini X5. Nah, ini kan data kelima. Data kelima itu ayo kita hitung dulu. Data ke-1, 2, 3, 4, 5. Data kelima ini kita tulis di sini 8. Data ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini data ke-6, kita tulis 10. Nah, ya di dalam kurung kita operasikan dulu, yaitu 8 tambah 10 yaitu 18. 18 dibagi 2 yaitu 9. Maka median dari data yang ada di atas ini nih itu adalah 9. Oke. Contohnya untuk yang data kelompok. Data lama waktu siswa mengitari stadion sebanyak 5 putaran ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, biasanya ada soal kayak gini nih untuk yang data kelompok. Pasti ada tabel. Sekarang kita jawab. Nah, langkah pertama untuk menjawab median yang data kelompok itu kita buat tabel tambahan. Tadi kan di soal adanya waktu sama frekuensi nih. Kita tambahin kolomnya yaitu frekuensi kumulatif. Ini penjumlahan dari frekuensi. Cara ngitungnya adalah ini kan 8. Ini 8. Nah, untuk dapat 18 itu didapat dari 8 ditambah dengan 10. Hasilnya 18. Dapat 31 itu didapat dari 18 ditambah 13 sama dengan 31. Nah, untuk yang di bawahnya 31 ditambah 17 jadinya 48 dan seterusnya. Kayak gini. Oke. Nah, nanti hasil akhirnya itu kan 80. Nah, hasil akhir di frekuensi kumulatif itu harus sama dengan jumlah yang ada di frekuensi yang di sini nih. Ini kan kita udah tahu ya, kalau di sini jumlah itu 80. Nanti kalau misalkan jumlah ini nggak ada, kalian harus hitung ini dulu nih. Hitung jumlah dari frekuensi itu berapa. Misalkan 50. Ya udah berarti nanti di frekuensi kumulatif di baris terakhir ini hasilnya harus sama dengan 50. Nah, maksud dari frekuensi kumulatif ini adalah menandakan kayak gini nih. Untuk 30 sampai 34 untuk yang data ke-8 itu ada di sini. Untuk data dari 9 sampai 18 itu ada di kelas kedua. Untuk data ke 19 sampai 31 itu ada di kelas ketiga. Ini kelas ketiga. Untuk data dari 32 sampai 48 itu ada di kelas keempat dan seterusnya. Nah, untuk menjawab soal dari data kelompok pada median, kita ketahui atau kita hitung dulu N-nya itu berapa, banyaknya data itu berapa nih yang di sini 80. Lalu kalau median rumusnya itu adalah 1/2 dikali N. Untuk median 1/2 dikali N. N-nya 80. Kita
sini 80, jadinya 80 dibagi 2 yaitu 40. Data ke-40 nih. Median itu kan nilai tengah ya. Jadi nilai tengah itu kan didapat dari banyaknya suatu data dibagi dengan 2. Ini kebetulan 80 dibagi 2 40. Nah, 40 itu ada di mana kelasnya? 40 kelasnya ada di sini. Yang tadi saya bilang untuk data ke-32 sampai 48 itu ada di sini. Berarti 40 termasuk dong. Ya kan? Nah, maka gini, ini menandakan kelas median. Oke. Jangan sampai salah ya untuk menandakan kelas median. Kalau misalkan nih, misalkan 1/2 dikali N itu didapatkan 32. 32 kelasnya di mana? Di sini. Kelas ini. Karena untuk di kelas yang ini nih, itu hanya sampai data ke-31. Untuk 32 masuknya ke sini. Data ke-32 sampai dengan 48. Oke, setelah kita dapat nih kelas mediannya, yaudah kita cari tepi bawahnya. Tepi bawah itu kan didapat dari batas bawah. Batas bawahnya ini kan 45 ya. Berarti 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5. Terus kita cari lagi nih FKS, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini kan kelas median. Frekuensi kumulatif sebelumnya yang mana? Yang ini dong. Ya enggak? 31. Maka didapat frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu 31. Kita tulis 31. Nah, sekarang Fmed-nya nih, frekuensi median. Frekuensi kelas mediannya 17. Ya udah kita tulis 17. Jangan sampai kebalik ya. Frekuensi median itu yang ini. Yang ini 17. Jadi kita tulis 17. Nah, kita cari lagi P atau panjang kelas. Panjang kelas didapat dari tepi atas dikurang tepi bawah. Kita lihat ke kelas mediannya aja deh. Nih kita lihat tepi atasnya itu kan tepi atas didapat dari batas atas ditambah 0,5. 49 ditambah 0,5, 49,5 dikurang TB-nya 45 dikurang 0,5, 44,5. Ya, dapat nih. 49,5 dikurang 44,5 sama dengan 5. Maka panjang kelasnya itu adalah 5. Karena kita udah dapat semua nih, udah kita masukin aja langsung ke rumusnya. Tadi TB kita dapat 44,5, kita tulis 1/2 dikali N itu kan 40 ya. 1/2 dikali N itu 40. Nah, langsung kita tulis frekuensi kumulatif sebelum kelas median 31, kita tulis 31 di sini, dibagi frekuensi median 17, kita tulis 17, dikalikan dengan panjang kelasnya itu 5. Nah udah, ini yang di dalam kurung dulu, ini kerjain 40 dikurang 31 yaitu 9. Berarti 9 dibagi 17 dikali 5. 9 dibagi 17 dikali 5. Udah dapat nih, baru deh habis itu ditambahin 44,5. Jadilah 47,5. Jadi median untuk data yang tadi ditanya yaitu 47,15 menit.